Awal kegiatan FDN di tahun 2015 di Kota Malang, Jawa Timur. Dari awal saya tertarik dengan instrumentasi yang berbasis dawai ini. Dan kenapa dawai? Karena varian dawai yang ada di Indonesia sendiri itu sangat kaya ya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, NTT, termasuk Papua dan Jawa sendiri. Kenapa dawai ini perlu terus divibrasikan dan diresonansikan? Saya melihatnya ketika di relief Candi Borobudur, di mana eksistensinya itu mulai dari abad ke-7 ya, itu ternyata di relief tersebut banyak varian-varian dawai representatif yang ada di negara-negara di dunia. Salah satunya ya mungkin dawai dari Kalimantan sampai itu kok ada di relief Borobudur juga gitu secara bentuk gitu. Nah, bagaimana dawai ini harus setara dan bisa menjadi bagian dari sound destination, saya istilahkan begitu. Bisa bayangkan kalau varian dawai yang ada di Indonesia ini banyak dan ini muncul seperti sasando, seperti siter, seperti sape, kacapi, hasapi. Ini kan menarik menjadi khasanah dari ragam bunyi, terutama di dunia musik yang ada di Indonesia. Kami memberanikan diri bahwa terobosan ini harus muncul dari Malang, padahal Malang tidak punya entitas instrumentasi. Malang yang notabene-nya barometer musik itu brandnya masih rock gitu kan. Saya melihatnya Malang ini kan kota perjumpaan gitu kan. Jadi kota urban yang multi etnis, dan kemudian ya akhirnya saya melihatnya Malang sebagai barometer musik tentunya kan sangat universal. Kenapa tidak dawai ini dimulai dari kota Malang, saya melihatnya begitu, sehingga ini menjadi ruang perjumpaan penggiat dawai yang ada di Indonesia. Sebetulnya kami menggunakan networking dari teman-teman yang biasanya kan kalau jaringan dari teman-teman seniman musik itu kan kedekatannya lebih emosional gitu. Artinya ketika kita yang mengundang dan menghubungi, bisa nggak tampil di acara saya karena acaranya modelnya begini, dan mereka pasti akan senang karena dan kebetulan juga kami biasanya ketemu dengan teman-teman musisi-musisi yang dari luar tuh ketika mereka residensi yang ada di Indonesia gitu kan, dan ada beberapa teman-teman yang merekom, contoh misalkan, oh ini si Fiuk dari Afrika, dia posisinya ada di Bali nih sekarang nih, nah ini bisa dihubungin nih, karena kebanyakan kan mereka stay dan juga mereka ingin punya networking juga terkait dengan pengalaman dari mereka untuk tampil di Indonesia. Ya, bedanya adalah kita biasanya selalu mengusung beberapa tema atau isu. Contoh yang festival dawai yang pertama itu saya kasih tema sound destination. Selama ini kan karakter instrumentasi dawai ini kan sifatnya personal ya, cenderung bukan menjadi instrumentasi primer gitu. Nah, pada saat itu saya selalu bikin list dengan nama dawai crossover, di mana dawai crossover itu bentuknya jam session lintas dawai dari lintas etnis. Bahwa ini menarik secara filosofis, bahwa dawai ini dapat mengeratkan atau menguatkan sebuah entitas yang berbeda-beda tapi bisa terrajut dengan eksistensi dari dawai Nusantara ini. Ya, setiap tahun itu mesti temanya berbeda-beda. Ya, yang pertama dan yang kedua itu lebih kepada kemasan ya. Maksudnya kemasan itu kalau yang pertama ini kan panggungnya itu ya panggung masih konvensional gitu lah. Terus yang kedua itu sama yang ketiga itu saya bikin untuk arena. Jadi penonton itu mengelilingi panggung. Kami kalau mendesain itu pasti ada tema dan ada sarasean. Jadi semacam sarasean dawai gitu kan. Artinya karena itu berfungsi untuk bahan teman-teman di media biasanya, bagaimana mengorek tentang line up-nya siapa, temanya apa, targetnya seperti apa gitu, isu-isunya semacam itu. Festival pertama sampai keempat itu kami bikin websitenya tuh, jadi festivaldawai.nusantara.com. Karena tidak berlanjut di tahun kelima, akhirnya ya websitenya sampai mati gitu kan, sampai tidak diperpanjang.
tapi rekam jejak medianya itu pasti ada, dan itu tema-tema yang kami lempar mesti ditulis oleh teman-teman. Antusiasnya luar biasa, itu ada 30 musisi ya, ada 30 penggiat dawai, dan 4 negara yang ikut berpartisipasi. Saya juga kaget, itu dari Afrika, dari Prancis, kemudian dari Spanyol, dan juga India. Jadi keempat kelima, di mana kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata pada saat itu. Mungkin beda konsep ya, maksudnya beda konsep bagaimana aspek strategisnya, dan karena kami punya tahapan-tahapan yang tentunya tidak hanya selesai pada eskalasi target administratif saja gitu, tapi ada sebuah pengembangan yang tentunya jauh dan lebih strategis, yang impact-nya ini membawa kota yang kompleks dan syarat akan potensi ide-ide kreatif yang berbasis art and culture, berbasis seni budaya, semacam itu. Dan bisa bayangkan ketika ini menjadi ikon dari sebuah kota, maka ini menarik. Saya sendiri hanya mendesain bentuknya, mendesain idenya, mendesain programnya. Tapi pada eskalasi teknis kami dibantu oleh adik-adik mahasiswa yang notabene-nya mereka punya keinginan untuk menjadi volunteer di acara kita, dan ini yang bikin Malang sebetulnya hidup, karena memang banyaknya perguruan tinggi, ada sekitar 50-an lah ya perguruan tinggi yang ada di Malang, itu baik negeri ataupun swasta, baik yang kecil ataupun yang besar. Jadi kalau kami buka volunteer tidak hanya jurusan seni, tapi sudah multidisiplin. Ini kan persoalan bagaimana para mahasiswa itu senang untuk mengelola atau mengorganize sebuah event pertunjukan. Kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, di mana sekolah-sekolah yang ada di Kota Malang itu mengirimkan murid-muridnya untuk ikut workshop. Nah, pengisi workshopnya dari teman-teman penggiat dawai yang memang expert di bidangnya, di instrumentasinya. Dan ini menarik sebagai kasanah dalam memperkaya wawasan tentang ragam instrumentasi. Contoh misalkan si Ganser dengan memberikan workshop sasandu. Ini kan nonton barang instrumentasi sasandu kan kebanyakan hanya di TV gitu atau di internet gitu. Tapi ketika hadir pada saat itu, barangnya semacam ini, organologinya semacam ini, bunyi realnya semacam ini. Ini yang menarik, dan itu kan menjadi sebuah kasanah tersendiri untuk proses pendidikan, terutama karena memang Malang sendiri brandnya kan sebagai kota pendidikan. Pertama, kedua, ketiga itu 3 hari. Kemudian kolaborasi dengan pemerintah, keempat, kelima berkurang jadi 1 hari itu, 1 hari. Ada perbedaan. Yang keempat itu malah ditaruh di outdoor itu yang bikin saya agak kaget juga, shock gitu kan, karena itu dibarengkan dengan ada semacam pasar UMKM gitu. Jadi sudah ya ini akhirnya kan agak melenceng di luar visi misi yang, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami lihat sampai tahun kelima. Di tahun kelima kemudian dikembalikan lagi di indoor, karena gini, karakteristik tampilan dari dawai itu harus dinikmati secara intimate sebetulnya, bukan harus di outdoor. Kalau di outdoor ini kan lalu lalangnya waktu itu kita nutup jalan itu di Simpang Ijen itu. Jadi saya juga kerjasama dengan teman-teman multimedia yang bergerak di animasi. Jadi teman-teman yang bergerak pada saat itu dengan Holution, jadi kita bikin video mapping juga gitu kan. Jadi panggungnya kita video mapping segala macam. Nah, ya mudah-mudahan ketika misalkan nanti ini ada dawai berikutnya bisa kita gelar, kami berharap ini menjadi betul-betul sebuah pertunjukan yang tentunya menjadi momen yang ditunggu-tunggu lagi, dan benar secara kemasannya dan secara target dan sasarannya terukur dan pas ini sebagai langkah lahir kembali gitu, reborn gitu. Karena memang banyak teman-teman
dari penggiat dawai sudah pada tanya-tanya kapan lagi digelar gitu. Saya kepikiran pada saat pandemi ini awal apa ini dibikin online aja, cuman rasanya kok nggak dapet. Bisa aja kita bikin virtual gitu kan, cuman motivasinya kan memang festival dawai itu awalnya gathering gitu ya, gathering antar penggiat dawai semacam itu. Jadi semacam inilah hari raya budayanya dawai semacam itu. Ya, harapannya kan memang generasi berikutnya itu mampu menyukai instrumentasi yang berbasis lokal, berbasis etnis. Ini terserah mau dikemas seperti apa sesuai dengan dinamika zamannya. Kita melihat Jepang, katakanlah begitu. Jepang itu walaupun sebagai negara modern maju, mereka tidak lupa dengan penguatan dari aspek entitasnya atau aspek kearifan lokalnya yang itu dikemas, diangkat dengan ragam media, ragam seni, katakanlah semacam itu. Termasuk Korea yang kita kenal, kita tahu bagaimana sih daya dominasi K-pop itu yang luar biasa, yang itu menjadi proses diplomasi budaya mereka yang bagaimana kemudian sangat menginfluen anak-anak muda yang sekarang. Kenapa sih kita tidak bisa semacam itu gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita harus menghidupkan ragam-ragam instrumentasi terutama dawai ini. Harapannya ketika festival dawai yang ini justru kita akan membuka diri multidisiplin, bisa berkolaborasi dan bisa bergabung, baik itu gerak, baik itu rupa, ataupun aspek teknologi di wilayah multimedia, baik itu seni instalasi, is okay. Yang jelas bagaimana ini sebagai bunyi perjumpaan yang berbasis dawai, jadi perjumpaan dari lintas art, lintas seni macam itu. Kemudian ini bisa kita lebarkan, katakanlah kita bisa vibrasinya di Asia saja gitu kan. Kan banyak tuh dawai dari Thailand, dari Vietnam, dari Jepang, Cina, Taiwan sendiri, karena saya yang terbaru ini saya bikin album kolaborasi dengan musisi Taiwan namanya Chen Chung, dia pemain dawai di Taiwan. Dan ini sangat memungkinkan bagaimana ini menjadi sebuah dialog budaya lintas negara yang justru akan memperkuat bahwa dawai sebagai media untuk diplomasi bunyi, jadi diplomasi budaya. Mungkin ada lembaga, ada pihak-pihak yang untuk bersinergi di event ini, silakan, dan ini menjadi aset yang luar biasa dan aset yang strategis buat menempatkan bangsa ini lebih bermartabat melalui event kebudayaan semacam ini.